Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vina Renanisi, BP 18-29-3023, salah satu peserta mata kuliah Elektronika Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang dipelajari dari kelas Elektronika Telekomunikasi 2021 sebagai tugas untuk ujian akhir semester 6. Semester genap 2020-2021. Baiklah, yang pertama yaitu representasi sumber. Representasi sumber sendiri yaitu supply listrik atau sederhananya kita sebut dengan sebuah sumber adalah perangkat yang memasok daya listrik ke rangkaian dalam bentuk sumber tegangan atau sumber arus. Biasanya sumber arus digunakan ketika menganalisa suatu rangkaian. Kedua jenis sumber listrik dapat digolongkan sebagai sumber langsung atau DC atau sumber bolak-balik atau AC, yang mana tegangan konstan disebut tegangan DC dan yang bervariasi secara sinusoidal dengan waktu disebut tegangan AC. Seperti gambar di samping, ini merupakan tegangan DC, sedangkan yang di tengah adalah tegangan AC atau bolak-balik, dan yang di bawah adalah sumber arus. Selanjutnya, impedansi dan reaktansi. Impedansi atau yang dilambangkan dengan Z merupakan ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik. Impedansi dapat dituliskan dengan bilangan kompleks, di mana bilangan real digunakan untuk menyatakan nilai komponen resistor yang memiliki beda fase yang besarnya 0 derajat, sedangkan bilangan imajiner digunakan untuk menyatakan nilai reaktansi. Reaktansi induktif untuk XL dinyatakan sebagai plus J jika beban yang digunakan adalah komponen berupa induktor yang memiliki besar sudut 90 derajat. Sedangkan reaktansi kapasitif XC dinyatakan dalam min J jika beban yang digunakan adalah komponen berupa kapasitor yang memiliki nilai sudut min 90 derajat. Untuk rumusannya dapat dilihat pada gambar yang ada di samping. Selanjutnya untuk reaktansi. Reaktansi tersebut merupakan tahanan yang bersifat reaksi terhadap perubahan tegangan atau perubahan arus. Nilai tahanannya berubah sehubungan dengan perbedaan fase dari tegangan dan arus itu sendiri. Selain itu, reaktansi tidak mendisipasi energi. Untuk reaktansi yang berasal dari induktor disebut reaktansi induktif, di mana simbol untuk induktor itu L, sehingga reaktansi induktif simbolnya XL dengan rumusan XL sama dengan omega L, di mana omega sama dengan 2VF, sehingga XL adalah 2VF dikali L. Yang kedua, untuk reaktansi yang berasal dari kapasitor disebut reaktansi kapasitif, di mana simbol dari kapasitor adalah C, sehingga untuk simbol reaktansi kapasitif itu sendiri yaitu XC, di mana nilainya yaitu 1 per omega C, atau sama dengan 1 per 2 VF dikali C. Selanjutnya, admitansi. Admitansi atau yang dilambangkan dengan Y dengan satuan Siemens adalah perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya untuk isyarat atau sinyal listrik bolak-balik yang berbentuk sinusoida. Admitansi itu sendiri merupakan kebalikan dari impedansi. Seperti pada rumusan di bawah, di mana Y sama dengan 1 per Z, dan diturunkan sehingga mendapatkan persamaan Y sama dengan G ditambah JB, dengan G yaitu konduktansi atau yang sama dengan R per Z kuadrat, dan B adalah suseptansi, di mana nilai B akan akan bernilai min J kali X per Z kuadrat jika sudut impedansi lagging terhadap tegangan, dan B akan bernilai plus J X per Z kuadrat jika sudut impedansi leading terhadap tegangan. Selanjutnya, ekivalen seri paralel. Sebuah tahanan seri dengan reaktansi dapat kita ganti dengan sebuah rangkaian resistansi paralel atau tahanan paralel dengan induktansi. Seperti suatu resistansi R yang terhubung dengan seri dengan reaktansi
terdapat ditulis dalam persamaan berikut. Z sama dengan R ditambah JX. Maka untuk admitansi ekivalen rangkaiannya akan didapatkan Y sama dengan 1/Z atau G ditambah JB. Atau bisa juga dituliskan dengan G ditambah JB sama dengan 1/R tambah JX. Kemudian untuk konduktansi ekivalennya akan bernilai G sama dengan R/R kuadrat ditambah X kuadrat. Dan suseptansi ekivalennya akan bernilai B sama dengan min X/R kuadrat ditambah X kuadrat. Dan reaktansi paralel ekivalennya bernilai XP sama dengan min 1/B sama dengan R kuadrat tambah X kuadrat per X. Selanjutnya itu rangkaian tala atau tuned circuit. Pada dasarnya rangkaian tala merupakan suatu rangkaian kompleks yang tersusun dari komponen utama berupa induktor dan kapasitor yang memiliki suatu frekuensi resonansi atau nilai XL dan XC-nya sama. Fungsi utama dari rangkaian ini adalah yang pertama untuk tapis atau filter atau sebagai pemilih atau selektor. Yang kedua untuk penentu frekuensi osilasi pada suatu osilator LC. Dan yang ketiga sebagai jaringan penyesuaian impedansi. Bentuk rangkaian itu sendiri adalah sebagai berikut, yaitu rangkaian tala atau rangkaian resonansi ini menggabungkan induktor dan kapasitor untuk membuat rangkaian yang responsif terhadap frekuensi. Rangkaian ini tergantung pada konfigurasinya. Dia akan dapat memiliki impedansi yang tinggi atau rendah pada frekuensi resonansi dan beroperasi sebagai filter bandpass atau bandstop atau osilator. Selanjutnya filter. Filter adalah sebuah rangkaian yang dirancang agar melewatkan sinyal dengan rentang frekuensi tertentu dan menghilangkan atau memperlemah sinyal dengan frekuensi di luar frekuensi tersebut. Atau dengan kata lain, filter akan melewatkan gelombang atau sinyal listrik pada batasan frekuensi tertentu, sehingga apabila terdapat sinyal atau gelombang listrik dengan frekuensi yang lain atau tidak sesuai dengan spesifikasi filter itu sendiri, maka sinyal tersebut tidak akan dilewatkan. Pembagian filter berdasarkan sifat penguatannya ada dua, yaitu filter aktif dan filter pasif. Filter aktif adalah rangkaian filter yang menggunakan komponen-komponen elektronik aktif, yaitu seperti op-amp, transistor, dan komponen lainnya. Sedangkan filter pasif adalah kebalikannya, yaitu rangkaian filter yang menggunakan komponen elektronik pasif saja, seperti induktor, kapasitor, dan resistor. Sedangkan pembagian filter berdasarkan daerah frekuensi yang dilewatkan ada 4. Yang pertama low pass filter, yaitu filter yang hanya melewatkan frekuensi rendah. Bentuk aplikasinya adalah pada speaker yang digunakan sebagai output frekuensi rendah atau woofer. Yang kedua yaitu high pass filter atau HPF, yaitu filter yang hanya melewatkan frekuensi tinggi. Aplikasi dari filter ini adalah speaker yang digunakan sebagai output dari frekuensi tinggi atau tweeter. Yang ketiga ada band pass filter, yaitu filter yang dibuat dengan menggabungkan rangkaian low pass filter dan high pass filter secara seri. Filter ini hanya melewatkan jangkauan frekuensi tertentu, yaitu antara frekuensi cut-off bawah dan frekuensi cut-off atas. Selisih antara frekuensi cut-off tersebut dinamakan bandwidth. Aplikasinya yaitu pada radio untuk menerima frekuensi tertentu. Dan yang terakhir ada band stop filter, yaitu filter yang dibuat juga dengan menggabungkan low pass filter dan high pass filter namun secara paralel. Filter ini akan menahan atau tidak melewatkan jangkauan frekuensi tertentu, yaitu antara frekuensi cut-off bawah dan cut-off atas. Aplikasi dari rangkaian filter ini digunakan untuk menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan. Misal pada rangkaian kita menghasilkan noise pada frekuensi 10 kHz, maka untuk menghilangkan noise tersebut kita dapat menggunakan band stop filter agar noise hilang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.